Bab 1491. Pintu mobil terbuka. Seorang warga Amerika Serikat menjulurkan kepalanya dan berkata kepada Tim, "Tuan Gunn, tolong keluar dari mobil. Ada yang ingin kita bicarakan." Tim diliputi lautan keputusasaan. Suaranya jelas bergetar ketika dia bertanya kepada warga dari Amerika Serikat, "Siapa kalian?" Pria di depannya tersenyum sebagai balasan. "Kami tidak punya nama, tapi kemudian kalian memberi kami nama yang cukup menarik. Dan sejujurnya, saya cukup menyukainya." Tim bergidik, matanya bersinar dalam kesadaran yang tiba-tiba sebelum kengerian kembali ke matanya. "Pembunuh iblis. Kalian adalah pembunuh iblis." Musuh itu tertawa terbahak-bahak, "Anak pintar. Anda pasti cocok menjadi kepala keuangan negara Anda." "Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi." Tim berteriak sekuat tenaga, "Jangan membodohiku. Bukankah Ares mengalahkan semua pembunuh iblis? Bagaimana mungkin kalian masih ada?" Musuh memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya. "Heh. Jujur saja, Ares bukan apa-apa selain lalat bagi kita. Baiklah, kita selesai berbicara. Sudah waktunya kamu mati." Musuh kemudian mengeluarkan cakar logamnya dan mengarahkannya ke jantung Tim. Tim menutup matanya dengan putus asa, dia tidak melawan sama sekali. Bagaimanapun, dia hanyalah pria biasa. Peluang apa yang dia miliki melawan seorang pembunuh terlatih? Jika dia melawan, dia mungkin akan mati dengan kematian yang lebih menyakitkan. Namun, beberapa detik kemudian, Tim menyadari bahwa hatinya masih ada di dalam dirinya. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, dia mendengar ledakan keras di dekatnya. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Pembunuh iblis tidak terlihat dimanapun. Di tempat orang yang baru saja berhadapan dengannya adalah prajurit keadilan. Pembunuh iblis telah dibuang bersama dengan salah satu pintu kendaraan. 10 meter dari mobil, Demon Slayer terlihat di tanah batuk darah. "Prajurit keadilan telah datang untuk menyelamatkan saya. Beberapa hari yang lalu, Zeke mengirim Justice Warrior untuk melindungi Tim, tetapi Tim mengirimnya pergi." Zeke tidak hanya tidak kesal dengan penolakan Tim terhadap layanan prajurit keadilan, tetapi Zeke bahkan terus secara diam-diam mengawasi keselamatan Tim. Sungguh pahlawan sejati. Menurut pendapat Tim, ada dunia perbedaan antara dirinya dan Zeke. Seketika, dia merasakan sensasi penyesalan dan ejekan yang intens. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada penyelamatnya. Justice Warrior memelototi Tim dengan getir, membuat Tim menjadi sangat canggung. "Saya sangat menyesal, Justice Warrior. Saya telah salah mengira Anda." Tim berkomentar. Justice Warrior bahkan tidak memperhatikan tanggapan Tim. Tim menambahkan, "Tolong bunuh orang itu. Saya ingin membalaskan dendam sopir saya serta para pengawal yang telah mengorbankan hidup mereka untuk saya." Prajurit keadilan tertawa terbahak-bahak, "Ha. Baru beberapa hari yang lalu, bukankah kamu yang mengatakan kamu tidak membutuhkan perlindungan dariku? Mengapa kamu memohon padaku untuk membunuh seseorang untukmu sekarang?" Wajah Tim menjadi bengkok. "Zeke pantas mendapatkan permintaan maaf dariku. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Tapi yang penting sekarang adalah kamu mengalahkan para pembunuh iblis sekaligus. Ini adalah tugas negara kita." Justice Warrior menjawab, "Ingat apa yang Anda katakan. Saya ingin melihat Anda meminta maaf kepada Zeke dengan mata kepala sendiri." Setelah mengucapkan kata-katanya, prajurit keadilan berbalik dan berjalan menuju pembunuh iblis yang terluka yang terbaring di tanah dengan niat membunuh. Prajurit keadilan bertarung hanya dengan daging fananya, kekuatan yang dia lepaskan saat dia memanggil setiap ons energi di tubuhnya sebanding dengan kereta peluru. Pembunuh iblis cukup malang untuk mengalami dampak mematikan yang dibawa oleh prajurit keadilan beberapa saat yang lalu. Dia sekarang tidak bergerak di tanah, setelah batuk banyak darah karena tabrakan. "Orang ini terbuat dari apa? Ada kemungkinan aku akan mati hari ini." Pembunuh iblis itu duduk tegak dengan susah payah dan mengatupkan giginya. "Kamu benar-benar pandai bersembunyi. Bahkan indera tajamku tidak berhasil mendeteksi keberadaanmu sekarang." Prajurit keadilan menjawab, "Hentikan omong kosongmu dan tunjukkan gerakanmu. Hanya satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup hari ini." Pembunuh iblis berseru, "Kamu akan menyesal." Dengan mengatakan itu, dia bangkit dan menyerang Justice Warrior dengan sekuat tenaga. Dia tahu tidak mungkin dia bisa mengalahkan Justice Warrior dengan luka parah yang dideritanya. Untuk memiliki kesempatan menang, dia harus menggunakan trik kotor. Bab 1492.
Pembunuh iblis memiliki beberapa kilogram bahan peledak yang diikatkan ke tubuhnya sebelumnya. Itu adalah kartu trufnya, meskipun itu akan berarti akhir hidupnya juga. Segera, dia sudah berada beberapa inci dari Justice Warrior. Prajurit keadilan mengayunkan tinjunya ke arah pembunuh iblis. Saat pukulan itu menembus udara, arus angin yang kuat secara bersamaan datang menderu ke arah pukulan itu. Pada saat inilah pembunuh iblis tahu bahwa dia sama sekali tidak akan memiliki peluang melawan Justice Warrior, terutama sekarang ketika dia melewati masa jayanya. Dia mengatupkan giginya dan memicu bahan peledak yang tersembunyi di tubuhnya. Kurang ajar kau. Justice Warrior dengan cepat menyadari apa yang coba dilakukan lawannya. Apa penipu? Segera, prajurit keadilan menarik tinjunya dan berbalik untuk lari. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia baru saja membuat satu langkah ketika bahan peledak ditembakkan. Bom yang menggetarkan tanah datang dari belakangnya saat lubang besar lainnya seketika terbentuk di tanah. Pembunuh iblis itu dicabik-cabik. Serangan baliknya membuat Justice Warrior terbang beberapa meter di udara. Dia akhirnya mendarat di tempat sekitar 100 meter jauhnya. Dampak yang sama menyebabkan mobil tim bergetar tanpa henti. Justice Warrior memiliki kulit kepala yang terbakar. Pakaiannya robek menjadi compang camping dan melalui lubang di pakaiannya, orang bisa melihat banyak luka yang berdarah di tubuhnya. Tim kehilangan semua kekuatannya, tubuhnya tersungkur ke tanah. Dia sendirian menyebabkan kematian begitu banyak orang, semua karena kecerobohan dan ketidakpercayaannya sendiri terhadap Zeke Williams. Pemandangan berdarah dari Justice Warrior meyakinkan tim bahwa dia tidak selamat dari pukulan barusan. Bagaimana saya harus menjelaskan semuanya kepada Zeke? Saat dia masih berdiam dalam keputusasaan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu di kejauhan. Tubuh Justice Warrior bergerak sedikit. Perlahan, tim berdiri untuk melihat lebih jelas apa yang baru saja dilihatnya. Ya Tuhan! Tim menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bahkan seekor gajah akan tercabik-cabik jika berdiri setengah meter dari pusat ledakan. Namun, prajurit keadilan yang luar biasa berhasil keluar hidup-hidup. Seberapa tebal kulit pria ini? Ini mungkin lebih tebal dari gajah. Tidak, aku seharusnya tidak memikirkan ini sekarang. Tim berlari ke Justice Warrior. Justice Warrior, tolong hubungi Zeke Williams segera. Minta dia untuk mengirim bantuan kepada para pemimpin negara kita yang lain. Sisanya juga harus memiliki Demon Slayers di ekor mereka. Justice Warrior bahkan tidak melirik tim. Dia menyeka darah dengan bibirnya dan segera memutar nomor Tuan Collins. Tuan Collins, beritahu rekan satu tim Anda. Biarkan mereka waspada terhadap para pembunuh iblis. Teroris ini memiliki bahan peledak yang diikatkan ke tubuh mereka. Tuan Collins bisa terdengar memarahi di telepon. Persetan denganmu, Justice Warrior. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bom itu telah merenggut beberapa tahun umurku. Tim akhirnya merasa lega. Untungnya, Zeke juga telah memerintahkan orang-orangnya untuk mengawasi para pemimpin lainnya. Hati tim sekarang penuh dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Di Balai Rakyat, beberapa putaran pertempuran telah pecah antara Perdana Menteri dan 3 pembunuh iblis. Seluruh bangunan sudah berantakan. Para pelayan di aula telah lama melarikan diri dari lubang neraka itu, dan aula itu sekarang sangat sepi. Perdana Menteri mungkin kuat, tapi dia bukan tandingan ketiga pembunuh iblis. Dia dikirim terbang mundur oleh pukulan dari pemimpin pembunuh iblis dan menabrak dinding, muntah darah dalam prosesnya. Meskipun Perdana Menteri diberi peringkat sebagai Archduke Platinum, usianya telah menyusulnya. Selain itu, pemimpin dari pembunuh iblis adalah dari kelas raja, sementara 2 bawahannya juga adalah Adipati Agung Platinum. Perdana Menteri tahu sejak awal bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan lawan-lawannya. Pemimpin dari pembunuh iblis memiliki seringai keji di wajahnya saat dia berjalan menuju Perdana Menteri yang jatuh. Sekarang, semuanya akan berakhir. Perdana Menteri meludahkan seteguk darah dan tersenyum pahit. Siapa yang mengira bahwa Amerika Serikat telah memelihara petarung kelas raja mereka sendiri? Untuk mencapai tingkat kelas raja, seseorang harus diberkati oleh batu roh. Mohon pencerahannya. Apakah Amerika Serikat memiliki tambang batu roh sebesar mereka sendiri? Pemimpin pembunuh iblis mengangkat bahunya. Anda pikir saya akan memberi Anda informasi tentang negara kami? Maaf, tetapi apa yang Anda minta sangat rahasia. Saya tidak akan mengungkapkan apapun kepada Anda. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk menemui ajal Anda. Bab 1493. Pemimpin pembunuh iblis tiba-tiba menambah kecepatan saat dia bergerak.
Dia tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir di tengah badai. Mati. Perdana Menteri juga marah. Bahkan jika aku mati hari ini, aku harus membawamu bersamaku. Dia mengerahkan semua energi yang dia miliki dan menyerang pemimpin pembunuh iblis. Dia ingin meledakkan kekuatan hidup di dalam lawannya dan menjatuhkan pemimpin pembunuh iblis bersamanya. Namun, ketika jarak mereka hanya sehelai rambut, dan saat Perdana Menteri hendak meledakkan dirinya sendiri, sebuah kekuatan kelas raja datang menekannya. Kekuatan hidupnya ditekan dalam sekejap dan dia kehilangan momentum untuk meledakkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan itu juga melemparkan pembunuh iblis 10 meter dari tempat dia berdiri beberapa detik yang lalu. Keduanya tercengang. Dari mana energi kelas raja itu berasal? Siluet jatuh dari langit. Saat mendarat, kawah sedalam 2 meter terbentuk. Zeke Williams. Zeke Williams ada di sini. Tidak diragukan lagi, energi kelas raja datang dari Zeke Williams. Perdana Menteri sangat gembira sekaligus menyesal melihat Zeke. Itu semua salahnya bahwa rahasia hampir menemui malapetaka. Kalau saja dia percaya pada Zeke sejak awal. Meskipun kurang percaya diri pada Zeke, Zeke tetap memperhatikan keselamatannya. Menteri menyadari dengan rasa bersalah dialah yang telah keliru. Pemimpin pembunuh iblis juga tercengang. Saya tidak mungkin salah. Zeke Williams adalah orang yang melepaskan kekuatan kelas raja kepada kami. Brengsek. Bukankah dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya? Dengan benar, dia seharusnya tidak lebih dari manusia biasa. Mengapa dia memiliki kemampuan untuk memerintahkan energi kelas raja? Itu pasti bohong. Fakta bahwa Zeke tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa dalam dirinya pasti bohong. Pada kenyataannya, dia telah mencapai kedudukan kelas raja. Dari dampak yang dia timbulkan barusan, dia jelas tidak di bawahku dalam hal kekuatan kasar. Pemimpin pembunuh iblis merasakan pin dan jarum. Perdana Menteri menghela nafas. Saya sangat menyesal, Marsekal Agung. Kami semua telah berbuat salah kepada Anda. Apa yang dapat saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Zeke Williams melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak apa-apa. Semua ini sebenarnya ada dalam rencanaku. Aku sengaja menyebarkan berita bahwa pembunuh iblis telah dibunuh oleh Ares, sehingga kalian semua tidak akan mengatur pertahanan tambahan. Baru setelah itu pembunuh iblis akan mengambil alih jendela kesempatan ini dan menganggap mereka dapat dengan mudah membunuh kalian semua. Perdana Menteri tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia tidak pernah membayangkan dirinya sebagai umpan dalam rencana Zeke. Tentu saja, dia tahu bahwa Zeke bermaksud baik. Sekarang Perdana Menteri diselamatkan dari ledakan diri, Zeke pindah ke target berikutnya, pemimpin pembunuh iblis. Terlepas dari siapa Anda, siapapun yang mencoba merusak stabilitas rahasia akan dibantai dengan darah dingin. Saya akan membiarkan Anda semua memiliki pilihan antara bunuh diri dan kematian di tangan saya. Biarkan saya memberitahu Anda pro dan kontra. Jika Anda memilih untuk bunuh diri, Anda dapat mengakhiri hidup Anda tanpa penderitaan. Jika tidak, saya akan menyiksa Anda dengan kematian yang lambat dan menyakitkan. Pemimpin para pembunuh iblis mengatupkan giginya. Marsekal Agung Rahasia, kamu benar-benar telah bersembunyi dengan baik selama ini. Jika firasatku benar, kamu telah mencapai kelas raja, bukan? Jadi kamu sebenarnya adalah petarung kelas raja pertama di rahasia. Zeke mengangguk singkat. Anda benar. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak mengungkapkan identitasku selama ini? Aku hanya ingin memancing kalian semua di tempat terbuka. Pemimpin para pembunuh iblis menghela nafas, jauh yang ditempuh rahasia untuk membawa kita keluar. Sungguh menyentuh. Ini adalah kebanggaan dan kemuliaan kita. Zeke menjawab, jika saya tidak salah, Anda juga baru saja melepaskan kekuatan kelas raja. Itu berarti Anda juga dari kelas raja, kan? Musuh mengangguk, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi jadi dia langsung memberi Zeke jawaban yang menguatkan. Zeke melanjutkan, untuk mencapai status kelas raja, seseorang harus memiliki batu roh. Sejak kapan Amerika Serikat juga menemukan batu roh? Pemimpin pembunuh iblis tertawa getir, saya minta maaf. Masalah yang Anda khawatirkan bersifat rahasia dan saya tidak akan mengungkapkan apapun. Zeke tenggelam dalam pikirannya. Jika Amerika Serikat benar-benar memiliki tambang batu roh mereka sendiri, mengapa dia harus merahasiakan tambang itu? Bab 1494. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa tidak ada tambang batu roh di Amerika Serikat. Seseorang pasti telah menyelundupkan batu roh rahasia ke negara itu. Ah, pasti ada pengkhianat di tambang batu roh. Aku harus sampai ke dasar ini.
Pemimpin pembunuh iblis bergumam, Zeke Williams, saya sangat menyadari kemampuan saya sendiri. Meskipun kami berdua dari kelas raja, saya tahu Anda jauh lebih kuat dari saya. Tapi jangan lupa, saya punya 2 Archduchess bersamaku. Dengan kita bertiga bersama, aku yakin kita tidak perlu takut. Dia melanjutkan, keinginanmu untuk menghancurkan kami sama kuatnya dengan kepercayaan diri kami dalam menguras semua kekuatan hidupmu. Mungkin kami bisa membunuhmu saat kami melakukannya juga. Bagaimanapun, ini adalah kekalahan kita berdua. Kita pergi sekarang, tidak ada yang akan terluka. Zeke Williams tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang kamu punya, pembasmi iblis. Kami bahkan belum memulai pertarungan kami dan di sanalah kamu, menangis seperti pengecut. Bahkan jika aku menyetujui proposalmu, semua warga rahasia mungkin tidak setuju denganku. Pemimpin para pembunuh iblis menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran Zeke, ekspresinya berubah sedingin batu. Baiklah. Karena kamu sangat keras kepala, kurasa kami akan bermain denganmu saja. Pembunuh iblis tidak punya rencana lain untuk mundur. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di saat yang mengerikan itu adalah bertaruh dengan nyawa mereka. Pemimpin para pembunuh iblis memberikan kontak mata pada kedua Archduke-nya. Segera, keduanya mengerti niatnya. Mereka berpisah dan masing-masing mengambil sisi agak jauh dari pemimpin mereka. Pemimpin pembunuh iblis mengeluarkan geraman ganas dan dalam sekejap, gelombang energi kelas raja meletus dari tubuhnya. Pedang setan, aku memanggilmu. Dengan sekuat tenaga, putuskan orang itu dari hidupnya. Energi kelas raja yang dia lepaskan berbentuk pedang. Berputar-putar di sekitar pedang adalah sambaran petir yang tampaknya merobek jalinan waktu dan dimensi itu sendiri. Dalam waktu singkat, kekuatan ini sudah menyerang ke arah Zeke. Kedua Archduke di samping juga masuk ke mode serangan, ingin menyerang Zeke saat dia sibuk dengan pedang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memberikan pukulan yang melemahkan pada musuh mereka. Zeke mulai tertawa meremehkan. Keterampilan tempur kelas raja yang kemungkinan besar telah dirancang oleh pemimpin pembunuh iblis untuk dirinya sendiri penuh dengan kelemahan. Itu tidak bisa membuat kerusakan pada Zeke. Tentu saja, kelemahannya hanyalah relatif. Jika pedang dilempar ke Archduchess, itu akan cukup untuk menghancurkan makhluk fisik dan spiritual mereka menjadi debu halus. Perdana Menteri juga sangat terganggu dengan apa yang akan terjadi. Salah satunya adalah petarung kelas raja pertama rahasia, sementara yang lain adalah pembunuh tangguh dari Amerika Serikat, juga kelas raja. Selain itu, lawan memiliki 2 Archduchess tambahan yang membantunya, menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Zeke. Perdana Menteri gagal melihat siapa di antara mereka yang akan menang atas yang lain. Jika Zeke Williams kalah dari musuh, seluruh rahasia akan menderita pukulan fatal. Zeke adalah garis pertahanan utama rahasia. Namun, Zeke tampaknya cukup puas dengan pertempuran yang dia hadapi. Dia bertindak seolah-olah pedang setan hanyalah bulu angsa. Hanya ketika pedang itu datang beberapa inci darinya, Zeke bergerak. Tubuh Zeke bergetar saat dia melepaskan gelombang kuat energi kelas raja dari tubuhnya. Energi itu mencakup semua dan begitu kuat sehingga berada pada urutan besarnya yang berbeda dari pemimpin pembunuh iblis. Zeke kemudian membentuk energinya menjadi 4 harimau ganas menggunakan pikirannya yang kuat. Harimau muncul satu demi satu, yang masing-masing lebih mendominasi daripada yang sebelumnya. Saat ini, Zeke juga telah menetapkan posisinya untuk pukulan macan bintang 7 miliknya. Dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan dan segera, keempat harimau itu meraung dan melompat ke depan. Kemegahan pemandangan itu tidak pernah terlihat di dunia. Kekuatan keempat harimau itu cukup untuk menimbulkan tsunami. Kecepatan aliran energi di dalam binatang sebanding dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap mata, keempat harimau bertemu dengan pedang setan dalam tabrakan yang berdampak. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, yang diikuti dengan pedang menghilang ke udara tipis. Bab 1495. Tempat di mana Schweinsteiger pernah berdiri sekarang diganti dengan 4 lubang yang dalam, sementara kedua prajurit itu tidak terlihat. Sebagai petarung kelas raja sendiri, pemimpin pembunuh iblis berhasil melindungi tubuhnya dengan penghalang energi saat ledakan terjadi. Meski berhasil lolos dari maut, separuh tubuhnya terkubur di lantai dan semua uratnya patah. Dia hanya selangkah lagi dari kematian. Matanya terbuka lebar dan dalam tatapannya ada campuran ketakutan dan keterkejutan. Pria yang berdiri di depan pemimpin pembunuh iblis itu juga dari kelas raja, namun kekuatannya 10 kali lebih kuat. Tidak, dia lebih kuat dari kelas raja. Mungkinkah dia seorang prajurit kelas tertinggi?
Apakah kelas Ultimate sekuat ini? Pemimpin pembunuh iblis menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya, dan bahwa kematiannya sendiri sudah dekat. Perdana Menteri benar-benar tercengang karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Zeke telah berkelana ke alam kelas tertinggi ketika yang terakhir melepaskan serangannya. Dia ada di kelas tertinggi. Tuhan memberkati rahasia. Air mata kegembiraan memenuhi mata Perdana Menteri. Zeke berjalan ke arah pemimpin para pembunuh iblis dan berkata, "Sudah kubilang padamu bahwa kematianmu akan jauh lebih mudah jika kau bunuh diri. Namun, kau memilih jalan keluar yang lebih sulit." Tunggu. Pemimpin pembunuh iblis tergagap. "Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu maju ke kelas tertinggi?" Zeke mengangguk. Ledakan. Deru guntur menembus malam yang tenang saat mulai turun hujan kucing dan anjing. Legenda mengatakan bahwa prajurit kelas tertinggi memiliki kekuatan untuk mengubah kehendak Tuhan. Dan Zeke membuktikan pepatah itu benar dengan mengubah cuaca. Pemimpin para pembunuh iblis tertawa seperti orang gila. "Marsekal Agung tidak berdaya. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar. Sepertinya kamu tidak cukup kesakitan jika kamu bisa tertawa seperti ini." Zeke menggelengkan kepalanya dan menusukkan beberapa jarum perak ke titik tekanan pemimpin pembunuh iblis. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya mengaum seperti binatang buas. Dengan tendonnya yang patah, dia bahkan tidak bisa berjuang dan dipaksa untuk menanggung semuanya. Itu adalah perlakuan yang benar-benar tidak manusiawi. Zeke mengabaikan jeritan itu karena dia yakin pemimpin para pembunuh iblis akan mati dalam penderitaan. Perdana Menteri berjalan ke Zeke dan meraih tangannya. "Marsekal Agung, kamu telah menyelamatkan rahasia sendirian sekali lagi. Kamu adalah pejuang yang tak tertandingi dan kamu benar-benar hidup sesuai dengan gelarmu. Izinkan aku untuk berterima kasih atas nama semua orang rahasia." Perdana Menteri hendak menundukkan kepalanya ketika Zeke menghentikannya. "Tuan Menteri, Anda adalah wajah negara kami, bagaimana Anda bisa dengan mudah tunduk pada orang lain? Tapi, aku bahkan menyebutmu." Perdana Menteri menghela napas. "Aku akan datang kepadamu untuk meminta maaf di masa mendatang." "Kamu tidak perlu melakukan itu," Zeke tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh. "Ngomong-ngomong, ada lebih banyak pembunuh iblis daripada ketiganya. Mereka dikirim untuk membunuh para pemimpin lainnya. Tolong, kamu harus mengirim bantuan." "Jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Orang-orangku melindungi mereka dalam kegelapan." Perdana Menteri tampak menyesal karena semua pemimpin bangsa pernah menolak untuk dilindungi. Namun, bukan hanya Marsekal Agung yang tidak marah, tetapi dia juga bahkan menugaskan orang untuk menjaga mereka secara diam-diam. Tak lama kemudian, sebuah sedan menghampiri mereka. Perdana Menteri segera mengenali mobil itu sebagai kendaraan sewaan tim Gun dan menghela napas lega. Namun, keempat binatang itu masih berdiri di depan mereka dan mereka tampaknya tidak goyah sedikitpun. Selanjutnya, harimau terbelah menjadi 3 arah saat mereka mengejar pemimpin pembunuh iblis dan asisten Arkduke-nya masing-masing. Musuh tidak punya waktu untuk bereaksi saat harimau ganas itu melompat ke arah mereka. Harimau akhirnya meledak, membawa dunia turun bersama mereka. Balai rakyat segera direduksi menjadi sebidang tanah datar, tidak ada satupun benda di dalam gedung yang selamat dari serangan keempat monster itu.